warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Safa Yuliana dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Saya di sini ingin menjelaskan narasi singkat tentang Ir Soekarno. Ir Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901. Ir Soekarno adalah tokoh sentral dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Beliau dikenal sebagai proklamator kemerdekaan bersama Muhammad Hatta dan Presiden pertama Republik Indonesia tahun 1945 sampai 1967. Soekarno juga merupakan konseptor ideologi Pancasila. Narasi singkat Ir Soekarno dilahirkan di Surabaya. Soekarno menempuh pendidikan di Technische Hogeschool T Bandung atau sekarang disebut dengan ITB dan mendapatkan gelar insinyur. Namun, panggilan hatinya adalah membebaskan bangsanya. Sejak usia muda, ia aktif dalam pergerakan nasional dan dikenal sebagai orator ulung dengan kemampuan memobilisasi massa melalui pidato-pidatonya yang membangkitkan semangat. Perjuangannya tak luput dari penderitaan. Ia berulang kali dipenjara dan diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda, termasuk di Flores dan Bengkulu. Namun, masa pengasingan ini justru ia gunakan untuk mematangkan ideologi dan konsep negara. Puncak perjuangan Soekarno terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika bersama Muhammad Hatta, ia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Setelah itu, ia memimpin bangsa yang baru merdeka ini melalui masa revolusi fisik, mempertahankan kedaulatan dan berjuang di panggung internasional untuk mendapatkan pengakuan. Ia adalah arsitek Pancasila dan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung, yang melahirkan gerakan non-blok. Hingga akhir hayatnya, Soekarno tetap dihormati sebagai bapak proklamator dan salah satu tokoh paling berpengaruh di Asia dan Afrika. Alasan pengambilan tokoh, saya memilih Ir Soekarno karena peran sentral dalam proklamasi. Beliau adalah suara dan simbol utama kemerdekaan Indonesia. Tanpa kepemimpinan dan keberaniannya, jalannya proklamasi mungkin berbeda. Penggagas ideologi negara, Soekarno adalah yang merumuskan dan memperkenalkan Pancasila sebagai dasar filosofis negara yang hingga kini menjadi pilar utama persatuan bangsa. Pengaruh global, Soekarno bukan hanya pahlawan nasional, tetapi juga tokoh dunia yang memperjuangkan nasib bangsa-bangsa terjajah melalui KAA, menjadikannya ikon bagi negara-negara dunia ketiga. Edukasi atau nilai-nilai kepahlawanan. Dari kisah Ir Soekarno, kita dapat memetik beberapa nilai edukatif utama. Yang pertama, nasionalisme dan patriotisme. Soekarno mengajarkan kecintaan mendalam pada tanah air dan kesedihan untuk berkorban demi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Kedua, kepemimpinan visioner. Beliau memiliki visi yang jelas tentang masa depan Indonesia yang diwujudkan melalui perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menunjukkan pentingnya perencanaan jangka panjang dalam memimpin. Yang ketiga, orasi dan komunikasi efektif. Kemampuannya berpidato menunjukkan bahwa komunikasi yang kuat adalah
alat penting bagi seseorang pemimpin untuk menginspirasi, menyatukan, dan menggerakkan rakyat. 4. Ketahanan mental. Meskipun di penjara dan diasingkan, Soekarno tidak pernah menyerah dan justru menggunakan masa sulit tersebut untuk memperkuat keyakinan dan ideologinya. Kesimpulannya, Ir. Soekarno adalah arsitek sejati negara Indonesia. Beliau tidak hanya memimpin proklamasi kemerdekaan, tetapi juga memberi Indonesia jiwa melalui ideologi Pancasila. Kisahnya mengajarkan kita tentang kekuatan ide, pentingnya persatuan, dan keberanian untuk melawan penjajahan dan membangun identitas bangsa yang berdaulat. Warisannya adalah sebuah negara kesatuan yang berdiri di atas 5 sila, diyakininya dapat menyatukan keragaman. Itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.